Shalom Bapak Ibu. Ya, salam Pak, salam, salam. Terima kasih. Saya coba share ya, share materi kita. Eh, Terlihat ya Pak ya. Udah ada ya. Ada, Bapak Ibu, salam. saya akan bicara tentang eskatologi, yaitu doktrin akhir zaman. Saya tidak mendetail seperti kita belajar di bangku kuliah ya. Saya bawa ini karena memang saya memang lagi sekolah juga di sekolah teologi ya, dan saya mendapatkan satu materi namanya eskatologi ya, doktrin tentang akhir zaman. Nah, ada baiknya kita pelajari ini karena saya juga banyak hal yang baru ternyata bahwa ada beberapa pandangan tentang ini. Namun Bapak Ibu, saya akan mulai dengan apa namanya, anggapan bahwa yang saya beritakan ini seperti helikopter view ya, jadi kita tidak akan detail banyak hal, tapi kita seperti kita melihat dari helikopter, kita ke bawah, kira-kira petanya seperti ini, begitu Pak, Bapak Ibu ya. Baiklah, saya akan mulai dengan doktrin akhir zaman itu ada dua pendapat ya. Yang pertama, orang mengatakan bahwa itu sekedar doktrin tambahan, nggak perlulah dipelajari secara mendetail gitu ya. Nah, alasannya tidak akan mempengaruhi ya, mau dipelajari mau nggak dipelajari tidak mempengaruhi dan tidak mempercepat kedatangan Kristus gitu. Itu paham yang ada juga. Nah, tetapi sebenarnya bagaimana? Ada juga yang mengatakan bahwa doktrin akhir zaman itu penting untuk dipelajari. Nah, kita akan mencoba melihat alasan pentingnya apa. Nah, Bapak Ibu, alasan pentingnya bahwa waktu itu berjalan seperti garis lurus, ya, seperti yang ini. Dan garis lurus itu sampai pada akhirnya, namanya akhir zaman. Nah, di dalam akhir zaman itu ada kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, di dalam perjalanan ini ada pimpinan dan kontrol Allah di dalam sejarah. Nah, itu alasan pentingnya. Karena ternyata di dalam sejarah ini ada pimpinan dan kontrol Allah. Yang kedua, supaya kita tidak disibukkan oleh dunia ini, sampai kita lupa bahwa ada akhir zaman. Ya, bahwa Yesus akan datang ke dirinya. Nah itu. Jadi ada firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat 5 dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Jadi kita menantikan keselamatan. Jangan kita lupa gitu, bahwa kita akan telah tersedia kepada kita, yaitu ada akhir zaman. Sehingga ada Bapak gereja mengatakan, di Martin Luther pernah berkata, aku hanya punya 2 hari, yaitu hari ini dan hari itu. Saya mau hidup di hari ini dalam terang hari itu. Hari itu adalah hari kedatangan Kristus yang kedua. Jadi di dalam perjalanan hidup kita ini, hari ini, setiap hari, kita diterangi, kita ingat bahwa ada hari di mana Yesus akan datang kedua kali. Nah, yang kedua, kenapa itu penting, Bapak Ibu? Karena dunia yang sampai akhir zaman itu, Alkitab mengatakan bahwa dunia bukan semakin baik, dunia akan semakin rusak, kejahatan semakin merajalela, kasih semakin dingin. Jadi kita bisa mengamati zaman itu. Misalnya kita lihat di Matius 24 ayat 12, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Itu di 2 Timotius 3:13.
Matius 24 ayat 12 dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Di sini ada kata, Yesus mengatakan bertambah kedurhakaan, sehingga kasih kebanyakan orang semakin dingin. Jadi nanti kita akan sepintas melihat, ada juga pandangan yang mengatakan, oh enggak, dunia itu makin hari makin baik. Ya. Tetapi firman Tuhan di sini dikatakan bahwa makin hari itu dunia makin rusak, kejahatan semakin merajalela dan kasih semakin dingin. Ya. Nah, yang kemudian berikutnya adalah bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali atau parusia itu akan ada, tetapi terjadilah bahwa yang kedatangan Kristus itu akan datang kembali dengan cara yang sama. Kalau kita lihat ya di Kisah Rasul 1 ayat 11, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan juga kedatangannya itu tidak terduga. Ya, kita lihat di Matius 24 ayat 44 dikatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi bisa setiap saat ya Tuhan itu akan datang. Nah, oleh sebab itu kedatangan Kristus yang kedua itu tidak kita duga, tapi pasti. Namun juga tidak seorang pun yang tahu. Ya. Kemudian dia secara personal Yesus secara fisik dan visible terlihat, ya, dengan kemenangan dan kemuliaan. Yesus datang. Tapi juga Yesus mengatakan di Markus 13 ayat 32, tetapi tentang hari itu, saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Nah, Bapak Ibu, dalam perjalanan zaman ini beberapa kali terjadi ada orang yang berani menduga meramalkan kedatangan Tuhan Yesus. Ya, seperti contohnya ramalan nubuat pendeta Mangapin Siboya yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 November 2003 yang lalu kiamat akan terjadi. Itu di Bandung ya, pernah kita dengar. Padahal jelas dikatakan, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, Bapak Ibu. Ya. Bahkan di Kisah Rasul 1 ayat 7, pada waktu Tuhan Yesus mau berangkat ke surga, dia katakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa menurut kuasanya. Ya. Nah, oleh gitu, maka sikap kita bagaimana? Sikap yang benar seperti apa? Maka kita harus berjaga-jaga. Karena Tuhan Yesus menggambarkan itu kedatangan Tuhan Yesus itu di Matius 24 ayat 38 dan 39. Saya bacakan ya. Itu seperti zaman Nuh pada waktu mau banjir ya. Jadi tenang-tenang orang ya, tiba-tiba ada banjir yang besar seperti itu. Orang sibuk dengan kesendiriannya ya. Matius 24 ayat 38 saya bacakan. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi demikianlah. Jadi seperti itulah. Orang lagi santai-santai, orang lagi sibuk. Bahkan kalau kita tahu bagaimana zaman Nuh itu, mereka sudah, Tuhan melihat sudah durhaka orang-orang. Jadi kehidupan itu sudah bejat sekali ya. Hanya Nuh dan keluarganya yang layak dari sekian banyak orang. Jadi kalau dikatakan seperti itulah kedatangan Tuhan, maka yang terjadi benar juga seperti tadi dikatakan bahwa
zaman itu kedurhakaan semakin besar, kasih semakin dingin, dan ketika itulah Tuhan datang. Ya, jadi seperti banjir Nuh itu datang, gitu ya. Nah, oleh sebab itu sikap yang benar apa tadi, berjaga-jaga yang pertama. Yang kedua adalah tetap kita bekerja dengan setia setiap hari. Dikatakan di Matius 24 ayat 46, berbahagialah hamba yang didapat tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya itu datang. Jadi kita bekerjalah, ya. Kita bekerja, tetapi kita ingat bahwa suatu saat Tuhan akan datang. Salah satu ya yang jelas adalah ketika seseorang meninggal, maka selesailah dia akan suatu saat akan langsung menunggu kedatangan Tuhan. Ya, jadi artinya setiap pribadi berbeda-beda ketika seseorang meninggal pada saat itu, ya dia udah siap lah untuk dihakimi dan dalam akhir zaman nanti. Yang berikutnya adalah sikap kita yang benar adalah mengembangkan talenta kita. Kita tahu talenta satu ditanam ya karena sikap yang salah terhadap pemberi talenta. Tetapi orang yang 2 talenta berkembang menjadi 4. Orang yang 5 talenta berkembang jadi 10. Baik yang 2 menjadi 4 dan 5 jadi 10 itu dipuji oleh Tuhan. Dikatakan, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi tugas kita adalah di dalam kehidupan ini mengembangkan talenta kita. Apa yang sudah diberikan kepada kita, talenta kita, itu harus kita jaga dengan benar, ya. Nah, Bapak Ibu, inilah yang saya bilang petanya ada 4 peta yang akan kita lihat. Bagaimana kedatangan Tuhan Yesus itu dikaitkan dengan milenium. Milenium itu adalah masa 1000 tahun, ya. Jadi yang pertama adalah namanya amilenium, ya. Kalau amoral tidak bermoral, ya. Maka amilenium itu tidak saklek milenium seperti 1000 tahun, gitu ya. Jadi di sini pandangan ini mengatakan bahwa kerajaan Allah itu sudah terjadi sejak Yesus naik ke surga dan akan datang kembali kedua kali. Di antara inilah itulah milenium. Milenium itu berasal dari kata 1000, itu adalah 10 kali 10 kali 10. 10 adalah bilangan sempurna yang menyatakan 10 kali 10 kali 10 adalah menyatakan waktu yang lama. Waktu yang sangat lama, di mana waktu saat ini adalah saat milenium. Jadi kerajaan Allah itu setelah dia disalibkan, dia menang, maka sekarang ini Kristus sudah memerintah dan pemerintahannya itu di surga sampai hari ini. Itulah kerajaan sekarang ini. Itulah pandangan amilenium. Nah, yang kedua, ada pandangan adalah pandangan yang mengatakan post milenium, ya. Post milenium ini hampir sama dengan amilenium, bahwa akan ada kedatangan Tuhan Yesus. Namun milenium di sini benar-benar kerajaan 1000 tahun. Jadi ada satu masa, bukan dari sejak Tuhan Yesus pergi ke surga dulu, tetapi ada suatu saat nanti masa milenium sebelum kedatangan Tuhan Yesus, ya. Jadi post milenium ini, dan di post milenium ini mereka mengatakan bahwa dunia akan semakin baik, mengambil ayat yang mengatakan dan Injil Kerajaan Allah akan diberitakan ke seluruh bangsa, ya. Maka di situ akan ada kesudahannya. Jadi artinya bahwa pada zaman itu banyak orang Kristen, banyak orang dimenangkan, dan Injil Kerajaan Allah tersebar ke seluruh dunia. Baru kedatangan Tuhan Yesus. Namun ada yang ketiga, Bapak Ibu, yang namanya
post tribulasi premilenium atau historis. Di sini sebelum zaman milenium itu ada namanya masa aniaya, masa tribulasi, masa aniaya. Katakan itu 7 tahun masanya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu justru setelah masa aniaya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, lalu ketika dia turun ke dunia di masa milenium ini, Tuhan Yesus memimpin bersama orang-orang kudusnya di kerajaan milenium sampai nanti penghakiman terakhir. Itu adalah post tribulasi pre-milenium. Artinya post itu setelah masa tribulasi, tetapi sebelum milenium. Ada juga yang berikutnya adalah namanya pre-tribulasi pre-milenium atau dispensasional. Artinya bahwa ada pre-tribulasi, ada sebelum masa aniaya terjadi rapture, pengangkatan orang-orang kudus. Jemaat yang percaya pada Yesus akan diangkat pertama kali di 1 Tesalonika 4:17 ya. Dan di sini dia diangkat. Nah, di sini ada kedatangan Tuhan Yesus tapi hanya di atas awan, menyongsong ya. Baru nanti setelah masa aniaya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali bersama orang kudusnya, lalu memerintah di masa milenium ini, dan akhirnya pada penghakiman terakhir. Nah, Bapak Ibu, saya akan lebih menekankan masa pre-tribulasi premilenium ini. Ada beberapa yang lebih detailnya di sini, bahwa rapture itu setelah pengangkatan ke atas awan, apa yang terjadi dengan jemaat? Jemaat itu ada penyembahan di surga. Di Wahyu 4 ayat 8 nanti kita lihat. Ini saya akan bagikan di grup dalam bentuk PDF. Jadi Bapak Ibu bisa menerima ini. Yang berikutnya kursi pengadilan Kristus. Nah, di sini diadili tapi bukan diadili untuk semua orang yang jahat. Itu belum. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah diangkat, akan diadili, akan diberikan mahkota sesuai dengan perbuatannya, dengan prestasinya pada waktu di dunia. Dan setelah itu apa yang terjadi dengan jemaat Tuhan? Ya, akan terjadi perjamuan kawin anak domba di atas sana. Ya, sampai nanti terjadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali turun ke bawah. Namun ketika diangkat ke surga, apa yang terjadi di dunia? Disitulah terjadi masa tribulasi. Itu di Daniel 9 itu diterangkan. Ya, masa tribulasi. Lalu di sini juga akan muncul yang namanya antikristus, ya. Disinilah masa penganiayaan itu, ya, sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan setelah itu baru ada masa milenium. Lalu setelah masa milenium terjadilah tahta putih besar. Nah, disinilah terjadi pengadilan seluruh orang-orang dibangkitkan, orang-orang yang percaya Yesus, tidak percaya Yesus diadili, siapa yang tidak percaya Yesus masuk neraka, tetapi siapa yang percaya pada Yesus ada langit baru, bumi baru, kita menempati langit dan bumi baru. Dan menurut paham ini, paham pre-tribulasi premilenium itu, terjadi kebangkitan beberapa orang. Pertama, orang kudus pada zaman perjanjian lama dibangkitkan pada kematian Yesus, pada waktu Tuhan Yesus mati. Tapi yang kedua adalah pada waktu pengangkatan rapture itu, ada kebangkitan orang mati dalam Yesus pada saat rapture. Yang berikutnya pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali setelah masa aniaya itu, ada juga kebangkitan dua saksi Allah, kebangkitan orang-orang mati masa aniaya, kebangkitan Israel dan orang kudus di perjanjian lama itu dibangkitkan di sini. Kemudian ada kebangkitan orang yang tidak diselamatkan diadili di tahta putih besar, ya. Nah, kemudian di sini juga di waktu Tuhan Yesus datang sebelum milenium terjadi Harmagedon, ya, pertempuran Harmagedon, ya. Kemudian nanti di sini terjadi di akhir daripada milenium terjadi
perang Gog Magog, ya, perang Gog Magog. Nah, itulah peta besarnya dari premilenium. Nah, sekarang kita akan melihat secara apa saja kira-kira yang terjadi di premilenium dispensasional. Kristus akan datang kembali sebelum kerajaan 1000 tahun, terjadi 2 kali. Di sini terjadi paham seperti itu, bahwa Kristus akan datang 2 kali. Yang pertama adalah Kristus akan datang secara rahasia untuk orang percaya dan membawa semua orang percaya ke awan, ke angkasa, atau rapture selama kira-kira 7 tahun. Ayatnya di 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 dikatakan begini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkal Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup masih tinggal dan diangkat. Inilah rapture. Diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi Tuhan itu sudah hadir tapi hanya di angkasa. Menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus datang pertama kali, tapi hanya di angkasa menyongsong kita yang dibangkitkan. Yang kedua adalah Kristus akan datang bersama orang-orang percaya ke bumi dan bersama-sama Kristus akan memerintah di bumi selama 1000 tahun lamanya, masa milenium ini. Ya, itu di ayat 1 Tesalonika 3 ayat 13 mengatakan, kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Dengan semua orang kudusnya. Jadi kita yang tadi sudah diangkat, ya, maka kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu bersama orang-orang kudusnya. Jadi di sini pada waktu di milenium itu Tuhan Yesus hadir dan memerintah, ya, di sini. Yang berikutnya, Kristus akan memerintah bumi selama 1000 tahun lamanya. Pada masa itu, iblis diikat selama 1000 tahun. Setelah masa 1000 tahun ini selesai, iblis akan dilepas untuk waktu yang singkat. Tapi Kristus akan segera memusnahkannya, lalu terbentuklah langit dan bumi baru. Di mana itu ayatnya? Di sini. Di Wahyu 20 ayat 2 dan 3 dikatakan, ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikat 1000 tahun lamanya. Jadi yang diikat setan itu diikat, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutupi jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhirnya masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan melepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi iblis itu diikat dulu masa 1000 tahun, tetapi nanti akan dilepaskan. Tapi hanya sedikit waktu lamanya. Nah, disitulah terjadi, ya. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa premilenium itu ada premilenium dispensasional, ada premilenium historis. Di mana perbedaannya? Pengangkatan umat beriman yang terjadi menurut premilenium dispensasional sebelum masa kesengsaraan dan menurut premilenium historis setelah masa kesengsaraan. Itu perbedaannya di situ, ya. Jadi rapture-nya itu kalau dispensasional itu sebelum masa sengsara atau sebelum tribulasi, tetapi kalau premilenium historis itu setelah masa sengsara. Itu perbedaannya. Nah, kalau premilenium historis itu seperti apa? Jadi Kristus akan datang kembali untuk kedua kalinya bersama-sama percaya setelah masa sengsara. Setelah itu Kristus akan memerintah selama 1000 tahun lamanya, masa yang penuh dengan damai dan kebenaran. Baru setelah itu terjadilah kebangkitan kedua. Kemudian kita akan melihat post milenium, Bapak Ibu. Post milenium itu post itu artinya setelah, ya, setelah milenium. Jadi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Setelah milenium itu terjadilah kedatangan Yesus yang kedua disertai dengan kebangkitan orang mati dan penghakiman terakhir. Jadi pandangan ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu datang justru setelah milenium, gitu, ya.
Nah, sebelum masa kedatangan Tuhan Yesus itu apa yang terjadi di bumi? Apa yang terjadi? Itu akan terjadi penginjilan yang hebat di bumi, ya. Di sini dikatakan di Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi dengan ayat ini paham post milenium itu percaya bahwa akan terjadi penginjilan hebat di bumi. Maka semakin banyak penduduk dunia menjadi Kristen. Disinilah akan tiba masa emas gereja sesuai dengan doa, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Jadi paham ini bukan mengatakan bahwa dunia makin durhaka, makin bejat, kasih semakin dingin, tetapi dengan mengatakan bahwa ada penginjilan yang hebat, maka dunia akan semakin baik, gitu ya. Itulah paham post milenium. Nah, tentang amilenium akan lebih kita bahas lebih dalam dikit. Milenium diartikan oleh pandangan ini bahwa bukanlah harafiah, ya, 1000 betul-betul 1000, tetapi mengatakan suatu periode yang cukup lama. Jadi mau mengatakan bahwa milenium itu waktunya lama gitu. 1000 tahun dianggap kelipatan 10 yang berarti menyatakan angka yang sempurna. Jadi kalau 10 kali 10 kali 10 berarti lama sekali waktunya. Nah, dengan paham milenium ini, dia mengatakan bahwa eskatologi itu terjadi ada dua, yaitu inaugurated eskatologi dan future eskatologi. Ya, inaugurated eskatologi itu adalah pertama bahwa Kristus telah menang secara sempurna atas dosa, maut, dan setan. Kristus telah mengalahkan setan melalui ketaatannya dan menang di atas berbagai pencobaan. Oleh sebab itu kerajaan milenium adalah kerajaan Allah telah didirikan Kristus ketika dia hidup di dunia ini dan sedang menuju kesempurnaannya pada hidup yang akan datang. Jadi ketika Kristus sudah menang, disitulah kerajaan Allah itu sudah terbentuk, Bapak Ibu, ya. Dan zaman akhir itu di pandangan ini mengatakan adalah zaman di antara kenaikan Kristus ke surga dan kedatangannya yang kedua kali. Jadi itu ada zaman akhir di mana Tuhan Yesus naik ke surga dan ketika datang itulah zaman akhir. Ya. Kemudian Wahyu 20 dipandang mereka adalah kerajaan 1000 tahun, dimengerti mulai dari kedatangan Kristus yang pertama sampai kedatangan Kristus yang kedua. Kemudian setan diikat dalam arti tidak dapat menghambat dan menyetop penyebaran Injil dan tidak dapat menipu bangsa-bangsa. Iblis diikat selama 1000 tahun sebenarnya menyatakan kemenangan Kristus yang sempurna. Ya. Kemudian penulis kitab Wahyu sebenarnya sedang menggambarkan orang yang mati martir dalam Kristus. Saat itu mereka mengalami kemenangan yang sempurna, pemerintah di surga bersama Kristus. Jadi orang yang memandang ini, amilenium ini, ya dia menganggap menerjemahkan kitab Wahyu itu tidak harafiah, gitu ya. Jadi sebenarnya penulis atau Yohanes itu sebenarnya menulis sedang menggambarkan orang yang mati-mati pada saat itu dalam Kristus supaya ada penghiburan bagi mereka. Saat itu mereka mengalami kemenangan yang sempurna, ya, memerintah di surga bersama Kristus. Itu menurut mereka. Dan eskatologi, future eskatologi itu bahwa dunia ini kelak akan diakhiri dengan datangnya Kristus yang kedua. Pada waktu itu akan terjadi kebangkitan semua orang mati dan penghakiman terakhir. Perwujudan penuh kerajaan dan penyempurnaan akhir dari segala sesuatu masih di masa depan. Penggenapannya yaitu ketika Kristus datang yang kedua kalinya. Jadi eskatologi itu dikatakan sebelum dan akan datang, ya, sudah dan akan datang. Jadi yang akan datang itu bahwa perwujudannya, ya, penyempurnaannya nanti ketika Kristus datang kedua kalinya. Itu adalah pandangan berbagai macam. Nah, ada baiknya kita melihat bagaimana pandangan orang kritik tentang pandangan-pandangan ini, ya. Tentu pandangan-pandangan ini sekarang itu Bapak Ibu
terjadi perdebatan ya di dalam orang-orang teologi ya. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana kritik terhadap orang yang punya pemahaman premilenium. Membaca pandangan Herman Hoyt dari kelompok dispensasional direspon oleh Ukema dengan menulis, yang membuat tulisan Hoyt sulit dievaluasi adalah karena dia tidak memberikan penggalian yang spesifik dari setiap ayat yang dikutipnya. Dia sering hanya menunjukkan ayat-ayat, tetapi tidak pernah memberikan penafsiran serta argumentasi yang jelas. Ya, itu Anthony Ukema dalam bukunya Alkitab dan Zaman Akhir. Ya. Nah, kemudian ada juga kritik tentang postmillennium. Profesor Blows menulis, anggapan bahwa seluruh dunia secara bertahap akan dimenangkan bagi Kristus dan kehidupan semua bangsa. Seiring berjalannya waktu akan diubah oleh Injil tidak selaras dengan gambaran perjanjian baru tentang akhir zaman. Jadi mengatakan bahwa makin hari itu makin baik ya. Pandangan yang sangat optimis dari postmillennium. Namun Alkitab tidak pernah mengajarkan pandangan yang demikian bahwa dunia akan semakin baik dengan itu ya. Kita malah mengajarkan kenyataan dunia yang semakin jahat. Rasul Paulus menulis, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Itulah kritik postmillennium. Kemudian kritik amillennium. Bapak Ibu. Jadi ada juga yang mengkritik. Dari komparasi antara pandangan Louis Berkhof, itu pandangan amillennium, dan pandangan premillennium tentang eskatologi dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut. Yang pertama, bahwa sudut pandang daripada dan metode penafsiran. Di sini Berkhof menggunakan tafsiran spiritual, sementara premillennium menggunakan tafsiran lateral. Tafsiran lateral dianggap lebih tepat menurut mereka ini, didukung oleh pemenuhan nubuat secara lateral seperti kelahiran Yesus di Bethlehem dari perawan Maria ya di Mika 5 ayat 1, Yesaya 7 ayat 14 itu telah diwujudkan. Terus penderitaan dan kematian Yesus, Yesaya 53 ayat 1 12 ternyata diwujudkan juga. Dan runtuhnya Yerusalem tahun 70, Matius 24 ayat 2. Ternyata diwujudkan itu. Jadi bukan hanya bahwa ternyata ayat-ayat itu bisa terjadi gitu ya. Kemudian yang berikutnya pandangan tentang kedatangan Kristus kedua kali. Berkhof melihat kedatangan Kristus sebagai peristiwa tunggal, sedangkan penafsiran lateral menunjukkan hanya dua kedatangan yang berbeda. Pengangkatan gereja sebelum tribulasi, tadi yang kita lihat di 1 Tesalonika 4 ayat 13-18, dan kedatangan Kristus bagi bangsa-bangsa setelah tribulasi. Matius 24 ayat 30, Wahyu 19 ayat 11-16. Jadi pandangan tentang kedatangan Kristus kedua kali itu ada dua. Tadi yang menyongsong di atas awan, tetapi hanya di awan saja menerima kita orang-orang kudus, dan yang berikutnya dia akan turun bersama orang kudus memerintah di masa milenium ya. Terus pandangan tentang masa kesengsaraan atau masa tribulasi. Berkhof itu adalah orang yang amillennium menyatakan gereja akan mengalami tribulasi, berbeda dengan pandangan premillennium yang menyebutkan gereja akan luput dari tribulasi. Ya, jadi bahwa jemaat atau gereja itu tidak mengalami masa sengsara. Dia sudah diangkat duluan. Pandangan masa tentang kebangkitan dan penghakiman berbeda dengan Berkhof yang menyatakan hanya ada satu kebangkitan. Alkitab menjelaskan adanya lebih dari beberapa jenis kebangkitan dan pengadilan. Dengan kebangkitan pertama pada saat pengangkatan dan kebangkitan kedua pada penghukuman kekal serta pengadilan khusus bagi gereja yang disebut Bema. Berbeda dengan pengadilan bagi orang jahat yang disebut tahta putih. Terus pandangan tentang kerajaan 1000 tahun dengan penafsiran lateral, janji Allah tentang janji Alkitab tentang janji teritorial kepada Abraham itu telah terwujud. Pemerintahan abadi bagi Daud 2 Samuel ayat 7 dan ketaatan generasi Israel akan digenapi dalam 1000 tahun, di mana Yesus akan memerintah secara nyata dan harfiah seperti yang dijelaskan dalam Wahyu 21:16. Nah, Bapak Ibu, itulah pembahasan saya. Namun saya mau mengatakan
pendapat saya tentang hal ini. Bapak Ibu, mana yang benar? Apakah amilenium, apakah premilenium, apakah post milenium yang benar? Ini kan bicara tentang akan datang, Bapak Ibu. Ya, silakan kita mau pilih yang mana, ya. Kebetulan nih sama dengan 10 hari lagi akan ada pemilihan presiden. Itu 10 hari lagi. Tapi sekarang ini lembaga survei ada yang mengatakan yang menang paslon nomor ini, dan nomor ini. Masing-masing dengan data, ya, masing-masing dengan survei, ya, ilmiah masing-masing. Tetapi pertanyaannya siapakah yang menang? Pasangan calon nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3? Maka orang nggak bijaksana kalau sekarang katakan pasti pasangan calon nomor sekian yang menang. Kenapa tidak bijaksana? Karena belum terjadi. Yang terjadi adalah apa yang sebenarnya, siapakah di antara yang meramal gitu yang benar? Ya nanti saja lihat tanggal 14 Februari. Siapa yang benar? Nah, itu yang benar, ya. Jadi pandangan kita tentang Yesus itu datang setelah milenium, sebelum milenium, kemudian ada masa tribulasi, ya, sebelum dan setelah masa tribulasi. Mana yang benar? Pandangan saya, Bapak Ibu, ya wait and see saja. Kita tunggu. Tetapi yang penting bagi kita adalah bahwa kita jangan sampai melupakan bahwa Yesus akan datang. Tentang kapan datangnya, ya itu kita tidak tahu. Tetapi saya senang apa kata Martin Luther yang berkata, aku hanya punya 2 hari, yaitu hari ini dan hari itu. Saya mau hidup hari ini dalam terang hari itu, hari kedatangan Kristus. Ya, jadi yang penting adalah bahwa kedatangan Kristus itu adalah pasti, ya, dan tidak kita duga, dan tidak seorang pun tahu. Tetapi kita dengan ini kita semangat, ya, bahwa Yesus akan datang. Dia akan membawa kita, ya. Dia akan membawa kita ke surga. Ini satu kekuatan kita, pengharapan kita di dalam hidup di dunia ini dengan segala pernak-perniknya, suka dan dukanya, ya. Kita harus punya sikap yang benar, yaitu berjaga-jaga, ya, seperti zaman Nuh, ya. Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah di awan sana tanda-tanda zaman, ya. Artinya kalau awan sudah mulai mendung, berarti itu akan ada hujan. Artinya bahwa kita terus berjaga-jaga. Yang kedua adalah tetap kita bekerja dengan setia, ya. Kita bekerja lalu mengembangkan talenta kita. Itu saja daripada pembahasan saya. Kiranya paparan saya tentang eskatologi ini bisa memberi semangat bagi kita dan memberi wawasan kepada kita. Kita melihat seperti helikopter view, ya, melihat sebenarnya ada beberapa pandangan, ada milenium, ada post milenium, ada pre milenium, ya, ada sebelum, ada sesudah milenium, dan ada yang amilenium. Demikianlah pembahasan kita saat ini. Kita akan akhiri, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak di